Selamat jumpa Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita ngebahas ulet ya. Jadi musim hujan ini uletnya pasti banyak sekali. Kemudian teman-teman juga banyak sekali yang bilang kalau pakai bahan-bahan aktif yang kita saranin katanya nggak mempan gitu. Maunya pakai yang mahal-mahal Pak gitu. Nah ini merepotkan dan merugikan ya kalau kita harus pakai bahan aktif yang mahal teman-teman. Ya ada caranya sebenarnya. Ya kalau kita biasa bilang itu adalah di doktrin ya, di kantor pos sama mak lampir. Pasti beres itu urusannya gitu loh. Nah ini gimana? Yuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih. Teman-teman luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi untuk ulet teman-teman, ini sebenarnya nggak ada obat apa yang paling ampuh gitu ya, atau untuk hama-hama lain pun sama, nggak ada obat yang paling ampuh teman-teman. Tetap kita harus rotasi terus gitu. Kenapa ya? Kan kita mau panen intinya gitu loh. Jadi mau nggak mau harus dirotasi. Karena kalau nggak rotasi pasti kebal, ya kan? Nah sebelum kita bahas ke kebal teman-teman, kita bahas dulu ini apa namanya yang bisa kita pakai untuk mengendalikan ulat. Kemudian nanti setelah itu baru yang kebal, baru nanti kita rekomendasi untuk rollingan sama supaya nggak kebal lagi ya. Nah jadi kalau untuk ulat kita bisa pakai yang pertama itu doktrin teman-teman ya. Doktrin ini apa? Kita doktrin dulu ya supaya mati dulu lah uletnya. Nah ini teman-teman bisa lihat dari akhirannya ya. Jadi doktrin berarti ini adalah bahan aktif yang isinya sipermetrin misal ya, sipermetrin. Kemudian ada juga lambda sihalotrin, lambda ya, sihalotrin. Nah, intinya adalah bahan aktif dengan akhiran trin teman-teman. Ya, ada sipermetrin, lambda sihalotrin, alfa sipermetrin, kemudian ada lagi delta metrin, itu banyak sekali. Ya, itu bisa teman-teman gunakan untuk mengendalikan ulat. Ya, makanya kadang-kadang kita kasih ini katanya, wah udah nggak mempan itu ada penyebabnya teman-teman. Ini adalah golongan piretrin, ya golongan piretrin, kemudian golongan karbamat, kemudian ada lagi organofosfat, itu semuanya pasti menyebabkan kekebalan. Jadi tidak bisa teman-teman pakai terus-terusan, harus rotasi terus, ya. Nah, sipermetrin kemudian lambda sihalotrin ini masuknya adalah ke golongan yang ini apa namanya piretrin teman-teman ya, golongan piretrin atau piretiroid ya, piretiroid. Nah ini cara kerjanya gimana untuk yang ini ya, ini cara kerjanya dia itu lambung teman-teman ya, jadi kontak lambung ya, jadi racun kontak dan lambung. Nah karena dia racun kontak dan lambung ini nggak mungkin kita bisa kendalikan dengan penyemprotan karena kan siklus ulat itu rata-rata di 30 hari ya teman-teman. Nah kalau kita semprot sekali terus kita minta sembuh kan nggak mungkin gitu. Nah karena dia kontak lambung berarti pada saat itu aja yang kena teman-teman ya, dan juga yang dia lagi ngerusak daun larvanya ya. Ulat itu sebenarnya larvanya teman-teman ya, siklus hidupnya kayak gini nih ya, yang saya taruh sini ya. Nah ulat itu larvanya yang merusak daun ya kan, nanti dia akan jadi apa namanya kutu putihnya ya yang terbang itu, baru dia bertelur lagi. Nah itu butuh siklus kurang lebih 30 hari teman-teman. Nah ini kontak lambung berarti dia harus jadi larva, pas dia jadi telur nggak bisa kita pakai ini teman-teman ya, kita harus pakai bahan yang kedua yaitu kantor pos. Kantor pos ini apa? Bahan aktif organofosfat teman-teman ya, organofosfat. Nah kenapa ini kita kasih nama ini fosfat? Nah, di sini ada dua bahan, ya, yang ujungnya fos teman-teman. Yang ujungnya fos ini klorviripos, ya kan? Terus yang kurakron itu ya prevenofos itu bisa. Sama ini karena ini organofosfat ya. Di sini ada FAT ini, kita ambil AT-nya supaya gampang ingat aja gitu ya. Ini adalah yang kayak asefat, ya, asefat. Kemudian ada lagi dimetoat ya, dimetoat. Kemudian ada lagi yang merek itu ventoat. Nah itu golongan organofosfat teman-teman ya, dan organofosfat sama dengan piretrin atau piretiroid dan juga karbamat, dia akan menyebabkan resisten teman-teman ya. Jadi ini klorviripos, wah klorviripos buat lalat buah bisa ya, sebenarnya semua
obat-obatan ini adalah untuk mengendalikan semua jenis, tapi ada spesifiknya teman-teman. Makanya ini yang spesifik untuk ulat ya. Setelah itu yang ketiga, tadi udah didoktrin di kantor pos, tahu ya ini ya klorpiripos ya, kurakron dan teman-teman ya. Nah ini. Kemudian yang berikutnya adalah mak lampir. Mak lampir ini golongannya cuma satu, dia golongan 13, yaitu klorpenapir teman-teman. Ya biasa teman-teman di bawang untuk gerandong harus lawan pakai mak lampir. Ya kan? Kenapa ya? Gerandong cuma takut sama lampir guys, gitu loh. Jadi kalau nggak pakai itu susah. Nah tapi udah kita semprot itu juga masih nggak mau, kenapa? Seperti saya bilang tadi, organofosfat, karbamat, kemudian doktrin ini yang piretrin itu ada kekebalan teman-teman. Ya, nah kemudian kalau ini sudah nggak mempan lagi, kita pakai apa? Biasa yang kita saranin adalah gabungan antara organofosfat, kemudian doktrin ini ya, dengan bahan lain, misalnya kayak yang kita bisa pakai yang agak mahal ya, ini murah-murah teman-teman, hitung-hitung ini merek murah ya. Biasa kita saranin adalah merek Alika ya, yang dari Syngenta, Alika. Kemudian ada lagi yang Syngenta ya, Virtaco. Kemudian ada yang dari FM itu ya, itu Prevaton ya, Prevaton. Kemudian ada lagi yang dari Syngenta juga yang bubuk itu, ini merek apa namanya, Proclaim ya, merek Proclaim. Nah ini biasa kita saranin. Nah tapi ini kadang-kadang udah dikasih ini Prevaton udah, Virtaco udah, Alika udah, Proclaim udah, masih nggak mau juga. Ini kenapa? Ya ini bahan-bahan ini kayak Alika aja dia ada bahan doktrinnya ya. Kemudian Virtaco ini dia ada yang golongan ini teman-teman, yang apa namanya, yang Virtaco ini golongannya ini sama ini ya, Prevaton ada ya, gabungan antara Alika sama Prevaton sebenarnya kalau yang Virtaco ini teman-teman. Ini kadang nggak mempan juga, mana mahal. Kenapa? Karena teman-teman tidak pernah pakai yang namanya acetamiprid teman-teman ya. Jadi acetamiprid ini apa? Kan kita biasa kalau pola QQ kita saraninnya adalah Andromeda ya. Di Andromeda itu ada acetamiprid teman-teman. Nah kalau ulet itu udah nggak mempan, teman-teman wajib semprot acetamiprid. Merek bebas ada, misal Mospilan ada, itu ada acetamipridnya. Kemudian merek apalagi Andromeda ada. Kemudian yang berikutnya adalah merek Ceba yang dari petrokimia. Nah itu wajib teman-teman ya. Baru nanti teman-teman bisa pakai merek murah-murah, kita mix semuanya supaya nanti bisa jadi bagus ya. Nah untuk ulat biasanya kita ada lagi Emacel ya, Emacel ini sama dengan Proclaim bahannya, Emacel yaitu emamectin benzoat teman-teman ya. Setelah ini kita nggak mempan juga, berarti teman-teman semprot dulu apa namanya ini Andromeda atau Ceba itu imidacloripid, baru teman-teman bisa pakai obat yang mau merek apa terserah ya. Itu caranya kayak gitu. Tapi paling efektif pakai apa ya kan? Bentar saya hapus dulu. Oke teman-teman ya, jadi untuk kita mencampurnya dengan benar ya, supaya dia tidak kebal kemudian juga efektif, itu kita perlu tahu cara kerjanya ya. Jadi yang doktrin tadi ya, bahan trin itu kontak lambung teman-teman. Jadi kalau dia makan daun, makanya ini cocok, yang doktrin ini cocok untuk ulat-ulat yang perusak daun ya. Kemudian yang kantor pos ini karena baunya ya, baunya itu luar biasa biasanya, yang kayak kurakron gitu ya, yang Prevenovo sama klorpiripos itu bau. Nah ini di pernapasan dan juga saraf teman-teman ya. Kemudian yang mak lampir itu pernafasan kontak lambung ya, jadi dia lebih banyak ininya cara kerjanya. Yang berikutnya yang nggak menghilangkan apa namanya ya, resisten itu adalah yang acetamiprid. Ini supaya dia nggak kebal lagi, itu kita perlu pakai acetamiprid. Itu dia termasuk golongan neonicotinoid teman-teman ya. Ini sama dengan ini apa ya, apa namanya, imidacloripid ya. Ini sama dengan imidacloripid, ini sama-sama pid ya, ini rit, ini pid. Dia cara kerjanya sama. Jadi cara kerja bahan aktif acetamiprid itu sudah bisa dipastikan bahwa dia translokasi ya, bisa nembus sel, bisa nembus daun, sehingga nanti akan lebih efektif. Dan ini kalau neonikotin berarti dia sistem saraf teman-teman ya, nikotin ya. Jadi dia akan bikin kelumpuhan, kejang-kejang. Ini untuk yang neonikotin. Jadi kontak juga, karena kalau dia sudah masuk ke daun, ada di daun, dimakan, mati juga kan akhirnya gitu loh. Nah
ini setelah acetamiprid ini apa kita cuma pakai ini aja gitu kan? Nggak bisa teman-teman. Kalau udah kebel, kita harus tambahkan yaitu emamectin, ya, emamectin benzoat, ya, benzoat. Nah ini golongan 6 teman-teman, sama kayak abamectin, ya, cuma spesifikasinya berbeda sedikit. Kalau emamectin ini ulet, abamectin itu kutu teman-teman, walaupun emamectin juga bisa buat kutu. Jadi teman-teman jangan pernah nyampur emamectin sama abamectin, golongannya sama, untuk apa kita campur gitu loh, ya, nanti malah jadi kutunya kebal. Jadi hati-hati ini ya teman-teman ya. Ini kita mix ya, acetamiprid sama emamectin, dosisnya berapa? Kalau kita beli 2 bahan, misalnya satu mereknya Ceba, di situ anjurannya adalah 1,5 maksimal. Kita pakai 1,5 aja, 1,5 mili atau cc ya. Nah, emamectin ini berapa? Misalnya kita pakai yang bubuk ya, itu pakai 1,5 mili juga. Itu jangan dikurangin teman-teman. Ya, kenapa? Karena kalau kita ngurangin sama aja kita ngajarin hama itu untuk kebal. Dilatih dulu nih yang kecil sedikit-sedikit. Kuat enggak? Ada yang kuat, ada yang enggak. Yang parah yang kuat, nanti dia bertelur, telurnya lebih kuat lagi nanti. Nah ini jadi masalah gitu ya, makanya harus di rolling terus. Nah jadi mendingan pakai dosis anjurannya, jangan dikurangin, hajar, jangan lupa pakai ini, pakai perekat teman-teman ya. Nah emamectin ini bisa bikin nafsu makan berkurang teman-teman, karena sistem saraf yang kena dia 48 jam biasa mati. Nah ini acetamiprid juga sama, sistem saraf. Jadi ini harusnya lebih kuat, diharapkan 4 jam setelah penyemprotan mati teman-teman ya, dengan kita menggabungkan acetamiprid dan juga emamectin. Ini sangat efektif teman-teman ya. Nah setelah itu berarti teman-teman gimana, mau pakai ini apa pakai ini? Nah saran saya adalah pakai yang ini, yang kantor pos, yaitu klorpirifos sama mak lampir ya, klorpenapir. Jadi sama-sama terklorinasi teman-teman. Kalau yang bahan terklorinasi itu nanti telurnya hancur ya, kita kan mau ngentem telurnya, jadi salah satu aja teman-teman, jangan pilih dua-duanya ya. Jadi jangan gabung ini jangan digabung, karena kita sama-sama nyerang ulet. Jadi mendingan pakai acetamiprid, emamectin, habis itu teman-teman rolling pakai, misal hari ini pakai ini ya, organofosfat, klorpirifos misal. Nah minggu depan acetamiprid dulu sama emamectin, baru nanti hari berikutnya lagi kita mau nyemprot pakai yang ini, klorpenapir teman-teman ya. Nah terus nanti telurnya gimana? Nanti telur pokoknya yang beresin itu klorpirifos sama mak lampir ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ini harus ikut terus. Nah ini keuntungannya kita, misalnya nih kita pakai acetamiprid merek Ceba ya Ceba lah ya, merek Ceba ini double ya, ada abamectin, terus di sini ada emamectin, gimana ya kan? Karena ini ready mix, Ceba dan Andromeda itu ready mix yang isinya adalah abamectin dan acetamiprid, itu teman-teman campur lagi emamectin nggak masalah. Kenapa? Karena sudah pasti kompatibel teman-teman. Jadi kita kendalikan kutunya ya, yang bikin keriting, bikin kerdil, bikin nggak mau modot gitu ya, itu teman-teman akan efektif sekali dengan penggunaan ini. Uletnya pasti nggak ada. Kita sudah sering pakai antara Andromeda, emamectin, dan juga kantor pos, klorpirifos, Dursban yang murah-murah teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang, ngapain kalau ada yang murah kita harus pakai yang mahal. Oke. Nah itu teman-teman sedikit tip dari kita. Jangan lupa pakai bahan acetamiprid. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.